Di depan ini juga banyak jemaah ya. Disinilah Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, hanya dikelilingi batu-batu seperti ini untuk menjadi pertanda bahwa Rasulullah dibesarkan dan disusui di kampung Bani Sa'ad ini. Kenapa Rasulullah SAW itu disusukan kepada orang lain? Kenapa tidak disusui oleh Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah SAW langsung? Wallahi innalaha lasya'nan. Demi Allah, wahai Halimah, ini adalah salah satu tanda keberkahan yang besar sekali yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan. Sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bagi yang mau nonton videonya Umi dan Gilby, jangan lupa harus sholat dan ngaji dulu ya, karena itu semua wajib dan harus. Dan nanti kalau gak sholat dan ngaji diazab sama Allah dan dicetak dosa takut, berarti harus rajin sama Umi Ali. Iya. Dadah. Nah, alhamdulillah sahabat Gilby semua, sekarang ini Umi Gilby sedang ada di daerah Bani Sa'ad. Dan ini cuacanya alhamdulillah dingin di sini. Waktu menunjukkan kurang lebih setengah 9. Umi Gilby kedua kalinya datang ke tempat ini. Lokasinya sekitar berapa kilometer dari pusat kota Mekah, Abi Gilby? 170 kilometer. Kita ini mau ke tempat yang dimana tempat ini adalah tempat saat Rasulullah SAW dibesarkan dan disusui oleh ibu susunya, yaitu yang bernama Ummu Halimatus Sa'diyah. Nah, sahabat Gilby semua, tempatnya itu ada di atas sana. Nanti kita akan naik ke sana. Dan ini sekitarannya, Masya Allah, tidak ada rumah penduduk satupun. Jadi ini lumayan jauh ya dari rumah penduduk. Yuk sekarang kita akan naik ke atas. Bagaimana kondisi terkini di tempat yang dulu Rasulullah SAW dibesarkan dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Naik ke atasnya, hati-hati ya Gilby. Gilby, sini dipegangin tangannya, hati-hati. Iya, sahabat. Kita mau naik terus ke atasnya. Mohon maaf kalau ada suara angin, karena di sini posisinya sangat dingin dan anginnya lumayan sedikit kencang. Yuk, lanjut terus ke atas. Hati-hati sayang. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di atas. Tadi kita di bawah sana. Nah, untuk yang mau ke sini, tepatnya ada di Bani Sa'ad, lumayan bisa dikenali untuk ada di tempat dimana dulu Rasulullah disusui. Jadi di sini sama orang-orang yang pernah di sini itu dikasih tanda. Tandanya itu batu-batunya itu dikasih cat warna kuning. Kita akan lihat ya. Mana? Seperti ini. Nah, Dikasih cat sebagai tanda aja. iya, ini ada cat warna kuning. Di atasnya juga ada cat warna kuning. Ini Umi Gilby juga di sini nggak cuman bertiga aja. Jadi Umi Gilby di sini ditemani sama ada Ustadz Salam Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Ridwan juga. Gimana kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tadi dari kota Mekah sekitar jam berapa ya? Habis subuh sekitar jam 6 ya? Iya.
setengah 7 gitu. Nyampe ke sini jam setengah 9 kurang lebih, memakan waktu 2 jaman ya. Yuk sekarang kita lanjut ke atas yuk Ustadz yuk. Nah sahabat, ini tanda-tanda cat kuningnya. Jadi untuk memudahkan para jemaah yang mau ziarah ke tempat ini, Masya Allah. Jadi kalau udah ada cat kuning ini tidak jauh, tinggal lurus ke sini. Masya Allah, di depan ini juga banyak jemaah ya yang sudah ziarah ke tempat ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mereka baru selesai ziarah. Sekarang yuk giliran kita. Ini Abi Gilby sama A mau kemana? Mau ke atas? Mau lihat ke atas? Ya udah, Abi Gilby sama A Gilby mau lanjut ke atas. Kita mau melihat di mana lokasi Rasulullah SAW dengan ibu susunya, yang dimana dulu Rasulullah dibesarkan, disusui di kampung Bani Sa'ad ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah sahabat semua, di depan inilah yang diperkirakan dulu Rasulullah disusui oleh ibu susunya. Nah inilah kondisinya, kondisi sekarang ini. Jadi diperkirakan disinilah Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, hanya dikelilingi batu-batu seperti ini untuk menjadi pertanda bahwa Rasulullah dibesarkan dan disusui di kampung Bani Sa'ad ini. Mungkin dulunya ke sini memanjang sampai ke situ rumahnya, wallahu alam. Cuman jadi seperti inilah kondisi sekarang ini. Masya Allah, itu Abi Gilby ada di atas sama A Gilby. Sekarang Umi Gilby ada di bawah dengan Ustadz Salim dan Ustadz Ridwan. Alhamdulillah Ustadz Salim, kita sudah ada di kampung Bani Sa'ad ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana ini Ustadz Salim sama Ustadz Ridwan perasaannya dibawa ke tempat sini? Ini baru pertama kali atau berapa kalinya? Ini perdana. Pertama kalinya? Pertama kali. Pertama kali juga, Masya Allah. Berarti pertama kali langsung sama Umi Gilby ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas. Iya, alhamdulillah. Kita tidak bisa membayangkan ya gimana dulu Rasulullah dibawa oleh ibu susunya dari kota suci Mekah ke kampung Bani Sa'ad ini memakai apa sih dulu kendaraannya? Unta ya. Unta apa himar ya? Unta. Unta. Unta, kalau dalam sejarah itu dicatatnya adalah unta. Unta, Masya Allah. Kita aja kesini sampai berjam-jam ya, apalagi dulu ya. Mungkin bisa sampai beberapa hari mungkin ya. Mana dulu kan Rasulullah kesininya itu masih sangat bayi sekali ya Ustadz ya. Betul. Usia berapa dulu Rasulullah SAW dibawa ke kampung Bani Sa'ad ini untuk dididik, untuk disusui oleh ibu susunya? Kalau melihat catatan-catatan sejarah, Rasulullah SAW mulai diasuh, dirawat, dan disusui oleh ibunda Halimah As-Sa'diyah adalah di waktu atau di masa usia 1 pekan. 1 pekan itu 1 minggu. Iya, betul. Berarti 1 masih merah banget ya, bayi merah. sangat, dan itu sudah menjadi tradisi dan budaya di penduduk Makkah atau kaum Quraisy. Bisa dikatakan hartawan, sehingga mereka itu bisa
mereka beranggapan bahwa tidak mungkin mampu ayahnya atau ibunya untuk memberikan upah kepada ibu susunya. Sehingga Halimah As-Sa'diyah pun juga bersama suaminya yang bernama Al-Haris ketika itu awal mulanya tidak melirik atau tidak melihat Rasulullah SAW, tidak melihat ke rumahnya. Akan tetapi karena waktu sudah sore, di dalam sejarah dikatakan daripada tidak membawa hasil sama sekali yang sudah berjalan begitu jauh, maka sudah disepakati bersama suaminya Al-Haris untuk membawa Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, tabarakallah, ketika perjalanan dari Mekah menuju perkampungan ini, maka sudah dimulai keberkahan-keberkahan yang didapati oleh Halimah As-Sa'diyah atas dasar membawa Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam beberapa sejarah ketika itu yang awalnya untanya itu sangat lelet sekali berjalannya karena sudah kurus, tetapi setelah membawa Rasulullah SAW, unta tersebut itu sangat cepat sekali membawanya. Bahkan kawan-kawannya yang dari perkampungan ini menganggapnya Halimah As-Sa'diyah itu masih ada di belakang, tetapi ketika datang itu Halimah As-Sa'diyah bahkan paling awal datang perkampungan ini. Masya Allah, tabarakallah, sahabat semua, sahabat Ummi Gilmi, kenapa Rasulullah SAW itu disusukan kepada orang lain? Kenapa tidak disusui oleh Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah SAW langsung? Pertama, di sisi karena sudah menjadi budaya. Dikarenakan yang kedua, untuk menjaga kefasihan di dalam bahasa Arab. Karena Makkah itu adalah suatu kota yang menjadi pusat perkunjungan para jemaah haji dari berbagai negara, sehingga kemurnian bahasa Arab itu sudah tidak terjamin lagi. Sudah tercampur dengan bahasa Persia, sudah tercampur dengan bahasa Urdu, seperti halnya yang kita lihat sekarang. Di Makkah itu sudah sulit sekali untuk mendapatkan bahasa Arab yang fusah. Maka untuk menjaga kefasihan atau kefasihatan di dalam bahasa Arab, fasihat itu adalah seperti bahasa Al-Quran, maka penduduk kota Mekah itu mencari cara untuk diasuh oleh orang perkampungan yang sangat kampung sekali, seperti perkampungan Bani Sa'd kurang lebih. Dan di samping itu pun juga alasan kenapa Rasulullah SAW disusukan oleh Ibunda Halimah As-Sa'diyah, dikarenakan supaya terjaga kesehatannya. Karena di perkampungan itu seperti halnya kita tahu, udaranya masih segar, masih murni, masih jauh dari polusi, berbeda dengan di perkotaan. Mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, sahabat semua. Saya tidak menentukan percisnya rumah Halimah As-Sa'diyah di sini atau di situ, akan tetapi kurang lebih di sinilah perkampungan yang seorang Rasulullah SAW dibesarkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Tidak hanya disusui dan dibesarkan, ternyata Rasulullah SAW juga di sini dididik untuk mengembala kambing, ya, dididik untuk baca tulis dan lainnya. Dan Masya Allah, jadi subur tempat ini karena kedatangan Rasulullah SAW. Dan terbukti sekarang kita ada di Bani Sa'ad ini menghijau. Masya Allah, iya. Sampai detik ini menjadi bukti bahwasanya tanah ini diberkahi sampai detik ini. Ini udah berapa puluh ribu abad ya? Sudah lama. Sudah lama ini banget ya? mungkin 1400 tahun yang lalu. Karena ini terhitung dari mulai lahirnya Rasulullah SAW. Tetapi keberkahannya sudah kita bisa rasakan. Sampai Cuacanya masih dingin. Bahkan Masih keberkahan tersebut itu pernah dilontarkan di dalam sejarah, dikatakan oleh salah satu penduduk yang ada di sini. Ketika melihat yang awalnya kambing-kambingnya Halimah As-Sa'diyah itu sangat kurus sekali, tidak menghasilkan susu, unta-untanya pun juga sama seperti itu. Tetapi pas mengurus atau merawat Rasulullah SAW, keberkahan itu sudah mulai terlihat, sudah melihat nampak. Sehingga kata tetangga-tetangga Halimah As-Sa'diyah itu, wallahi innalaha lasya'nan. Demi Allah, wahai Halimah, ini adalah salah satu tanda keberkahan yang besar sekali yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada kita. Karena setiap langkah, setiap tempat yang pernah disinggahi, yang pernah ditinggali oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau sekali. Kambing yang pernah digembala oleh Rasulullah SAW bersama saudara susunya yang bernama Abdullah bin Haris pun juga subur, gemuk, membuahkan susu yang dan banyak. sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi izinkanlah kita untuk memberi
memberikan hikmah dari kejadian ini, bahwasanya jika saja Halimah As-Sa'diyah ketika itu tidak menerima Rasulullah SAW seorang anak yatim untuk dirawatnya, mungkin Halimah pun juga tidak akan mendapatkan keberkahan yang begitu besar sekali. Dan ini adalah suatu kenangan yang sangat agung sekali bagi Halimah As-Sa'diyah, merawat dan mendidik calon yang akan menjadi Rasul panutan kita, bahkan penutup Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Sampai akhirnya Islam ada pada kita ya. Semoga kita juga istiqomah. Nanti bulan Rabiul Awal ini kita mengenang di mana tempat Rasulullah dibesarkan, di mana tempat Rasulullah disusui, dan kemarin kita juga sudah ke perkampungan Abwa. Kita sudah melihat di mana makamnya yang melahirkan baginda Rasulullah, yaitu Siti Aminah. Sekarang kita ada di kampung Bani Sa'ad ini. Nah, untuk video ini semoga penuh manfaat. Sekarang kita akan melihat sekitarannya. Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga Ustadz sehat, semoga berkah, semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan untuk kita semua yang menonton, serta untuk Ustadz Ridwan. Terima kasih. Nah, sahabat semua, diperkirakan di sini tempatnya. Bismillah, kita akan coba masuk dan melihat. Buka sendal ya, buka sepatu maksudnya. Tidak begitu luas, dan di sini ada tergelar sajadah. Ini bekas para jemaah yang berziarah melaksanakan sholat sunnah di sini, dan dikelilingi sama batu seperti ini. Kondisi sekarang ini masih sama seperti kondisi pada tahun lalu di sini. Tidak banyak perubahan ya, Bigilbi ya. Iya. Cuman di sini lebih banyak sajadah aja. Waktu tahun kemarin ini sajadahnya cuma ada satu. Ya udah, yuk kita ke atasnya. Ini itu sepatunya ke bawah tuh. Di situ. Yuk, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Kita harus turun kembali ke sana. Kita harus hati-hati turunnya karena di sini batunya lumayan tajam-tajam ya. Gilbi, hati-hati. Abi. Kita mau kembali turun, tapi di sini Umi Gilbi mau memperlihatkan lagi. Di sini juga ada satu tumpukan batu yang menjadi tempat ziarahnya para jemaah. Tidak jauh dari tempat yang tadi itu, di sebelah sana. Di sini juga ada kayak seperti ruangan ya yang dikelilingi oleh batu. Di sini juga ada sajadah-sajadah, dan di sini juga ada. Diperkirakan ini rumahnya Halimah As-Sa'diyah memanjang sampai ke sana. Wallahu a'lam. Semoga di tayangan video ini banyak ilmu yang bisa diambil. Kita mau melanjutkan perjalanannya, kita mau melanjutkan berkeliling di tempat ini. Semoga video ini penuh hikmah dan bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi dari cerita Rasulullah SAW dulu dibesarkan dan disusui di kampung Bani Sa'ad ini. Dan terima kasih untuk Abi Gilbi sekali lagi, untuk Gilbi yang kuat diajak kemana-mana. Kemarin sudah ke Abwa, sekarang kita ada di Bani Sa'ad. Nanti kita akan ke tempat sejarah mana lagi. Ikuti terus videonya Umi dan Gilbi. Dan silakan. juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Like, subscribe itu gratis, dan di bawah atas yang deskripsinya. Di sini ada Abi, Umi, ada Akalim yang lagi nge-vlog tuh. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.